Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kuliah Kalkulus 1. Topik kali ini kita akan bahas tentang limit kiri dan limit kanan. Di minggu kemarin kita sudah bahas tentang limit, di mana limit ini berawal dari fungsi-fungsi yang mempunyai penyebut pembuat nol gitu ya. Dia tidak terdefinisi pada suatu titik penyebut itu sendiri. Nah, jika kita masih ingat yang kemarin, limit itu berasal dari ini ya, hitungan kita kemarin. Jadi ada satu titik di mana dia tidak bisa didefinisikan secara matematis. Tetapi orang matematis selalu berusaha untuk mencari solusi yang terbaik di situ dengan cara menghampiri, gitu ya. Walaupun di titik itu dia tidak bisa, tetapi setidaknya kita bisa memprediksi nilai-nilai fungsi yang dekat atau sangat dekat, tetapi tidak di situ. Jadi seperti orang yang di PHP nih ya. Jadi dia mendekati sedekat mungkin tetapi digantung tidak akan pernah sampai di titik itu ya. Oke, berikutnya tentang limit kiri dan limit kanan. Ini mungkin di SMA saya rasa nih ada sedikit ya pembahasan tentang ini tetapi tidak begitu mendalam. Limit kiri dan limit kanan ini saya bilang kemarin di awal sekali perkuliahan ada beberapa materi yang mungkin nanti baru kalian dapatkan di sini ya. Nah, contohnya adalah materi ini. Nah, kenapa kita mempelajari limit kiri dan limit kanan? Karena definisi di minggu kemarin ternyata bisa baru menjelaskan secara umum ya. Karena fungsi-fungsi nanti terutama di dunia IT, fungsi itu tidak lagi bagus, tidak lagi beraturan seperti yang dipelajari di perkuliahan. Tidak lagi fungsinya hanya sebatas misalnya fx gitu ya, sama dengan 2x ditambah 1 ya. Jadi kalau nanti terutama di dunia IT fungsinya merupakan fungsi sinusoida ya, sinus-sinus tingkat tinggi nanti ya, harusnya fungsi yang hubungannya dengan teori Laplace, bagaimana nanti suatu sinyal ditransformasi dari titik tertentu ke titik yang lain, maka sinyal-sinyal itu akan ditransformasi dengan bentuk fungsi tingkat tinggi. Ini hanya gambaran ya, jangan sampai Anda ketakutan terlebih dahulu ya, bahwa fungsi-fungsi matematis itu memang dipakai untuk memancarkan, mengirimkan sinyal-sinyal dari titik A ke titik B gitu ya. Jadi kalau seperti yang kita lakukan sekarang, Anda memegang HP di sana, kemudian ada server di sini di YouTube, maka sinyal-sinyal itu akan ditransfer menggunakan sinyal-sinyal elektrik, biasanya fungsi sinus kosinus ya, yang tingkat tinggi. Nah, pada fungsi-fungsi yang sederhana, kita bisa langsung menentukan limitnya dengan cara analitik seperti minggu kemarin kan. Jadi kalau masih ingat seperti ini. Jadi kita bisa hanya menghitung langsung. Tetapi pada fungsi yang tingkat tinggi, misalnya fx, akar, sinus, segala macam itu, maka kita perlu mendeteksinya lebih dalam. Karena bisa jadi fungsi itu tidak bisa dihitung dengan mudah. Sehingga muncullah istilah limit kiri dan limit kanan. Fungsinya adalah, kegunaannya adalah konsep ini akan menentukan keberadaan dari limit itu sendiri. Jadi hubungannya di situ ya. Jadi definisi limitnya akan dikembangkan dari keberadaan dari limit kiri dan limit kanan. Nah, contoh ya. Nih, saya kasih contoh misalnya ini. Jadi ada nanti suatu fungsi yang tidak punya limit karena limit kirinya tidak sama dengan limit kanan. Jadi logikanya seperti ini. Jadi seperti misalnya kita punya sumbu X dan sumbu Y ini. Sumbu Y, ini sumbu X. Maka saya punya fungsi seperti ini. Kemudian dilanjutkan seperti ini. Saya namakan ini fungsi fx.
Jadi fungsi fx seperti ini. Nah, ini menyatakan bahwa limit kiri dari sebelah kiri itu akan berbeda dari sebelah kanannya. Jadi logikanya dia tidak pernah nyambung. Dari sini mungkin nilainya berapa? Kita definisikan di sini 4. Kemudian di sini kita definisikan 2. Nah, yang tidak nyambung ini misalnya di titik 1. Oke. Maka kita akan tahu bahwa limit kirinya, limit kiri, apa simbol limit kiri? Limit kiri X mendekati 1 dari kiri. Jadi 1 pangkat negatif ya, seolah-olah seperti itu. 1 dari kiri, limit dari fx-nya adalah sama dengan 2. Oh, jadi kalau saya berjalan dari kiri nih, pada titik 1 dia akan dekat ke 2. Sedangkan dari kanannya, limit X mendekati 1 dari kanan, plus gitu ya lambangnya. Dari gambar ini, fx kita hasilnya adalah 4. Oke. Jadi, perhatikan bahwa limit kirinya tidak sama dengan limit kanan. Kesimpulannya bahwa limit, ya, saya ambil kesimpulannya, X pada titik mendekati 1 pada fungsi ini tidak ada ya. Jadi, tidak ada. Jadi limitnya tidak ada. Kenapa? Karena limit kirinya tidak sama dengan limit kanan. Artinya, kalian harus bawa konsep ini ke rumah bahwa jika limit kirinya X mendekati sesuatu di sini ya, A dari kiri pada fx tidak sama, limit kirinya tidak sama dengan limit kanannya, limit fx tidak ada. Jadi kalau kemarin kita punya nilai limit itu berupa angka real, bisa 0, 1, 2, 3 segala macam, atau bisa jadi nilai limitnya itu tidak terdefinisi awalnya 0 per 0 sehingga kita harus cari faktornya sehingga menimbulkan definisi limit itu sendiri baru dapat nilai limitnya. Nah, di konsep berikut ini limit itu bisa jadi tidak ada karena dikembangkan dari limit kiri dan limit kanan. Jadi didekati dari kiri suatu titik itu nilainya 2, didekati dari kanan nilai limitnya 4, maka disimpulkan bahwa nilai limitnya tidak ada. Secara grafik seperti ini, tidak nyambung kan? Jadi kalau dia ada limit kiri sama dengan limit kanan, contohnya yang ini. Misalnya saya ambil di sini. Nah, ini ada nilai limit. Misalnya di sini saya ambil 3. Nah, jelas bahwa di sini dia akan mendekat. Misalnya di sini hasilnya 3,5. Oke ya. Nah, 3,5. Jadi dari kiri dia akan menyusul dari sini 3,5, dari kanan juga 3,5. Sehingga limit X mendekati 3 pada fungsi ini ada, yaitu 3. Anda bertanya kan, soal ini sebenarnya kalau di fungsi tadi ada atau tidak gitu ya. Jadi kalau memang mau dilihat, soal ini seperti ini. Misalnya saya punya fungsi, ya, fungsi saya ini sangat sederhana, yaitu saya ambil fungsi yang fx sama dengan 1 dibagi x min 1.
kita akan cek di titik 1 gitu ya. Kita akan cari limit X pada 1. Kenapa 1 tadi? Karena 1 itu adalah titik pecah ya. Jadi kalau kita substitusikan dia 1 bagi 0 kan, itu tidak bisa dikerjakan ya. 1 dibagi X min 1. Di satu sisi kita tidak bisa lagi untuk memfaktorkan. Nah, dan bagaimana cara memfaktorkan X min 1-nya, menghilangkannya? Nah, sehingga kita perlu cek bahwa jika saya ambil tadi titiknya, kita ambil aja yang titiknya 0,09 gitu ya. Nah, kita ambil rumusnya sama dengan 1 dibagi ini B5 ya, dikurang 1. Min 10, kita tarik. Oke. Jadi terlihat jelas bahwa ini min 10, min 100, min 1000, min 10.000. Kemudian di sini dia nggak tahu. Dia akan terus membesar limit kirinya. Sedangkan limit kan mengecil ya, ini mengecil. Ini membesar ya. Jadi bisa dipastikan bahwa limit kirinya semakin mengecil, limit kanannya semakin membesar, sehingga tidak ada titik temu seperti ini. Maka disimpulkan bahwa limit ini tidak ada ya. Tidak ada. Jadi konsep hari ini kita bisa tahu bahwa limit itu bisa ada nilainya atau tidak. Kalau tidak ada seperti ini, kalau ada dia bisa langsung disubstitusikan atau bisa difaktorkan terlebih dahulu, atau bisa dengan L'Hospital, atau bisa dengan teknik perkalian sekawan ya. Nah, seperti ini. Jelas ya, bahwa kita dekati dari kiri seperti tadi. Nah, kita dekati dari kiri, dari sini, dia akan menjadi negatif. Nah, karena ini yang ingin kita cari di titik 1. Di titik 1 ini. Dari kanan dia akan menjadi positif. Tidak ada titik temunya, sehingga limit kiri akan terus membesar sampai minus 1 miliar 1 juta, tidak tahu ini berapa. Nah, di sini akan terus membesar menjadi positif. Nah, ini penampakan bahwa suatu fungsi itu tidak punya limit di titik X sama dengan 1. Dia tidak punya limitnya. Karena tidak nyambung. Limit kiri menuju angka yang besar di negatif, limit kanannya menuju positif gitu ya. Oke, ini contoh ya. Contoh, kita akan mencari limit. Misalnya ada 3, yang pertama limit. Nah, kita tidak bisa langsung memprediksi nilai limitnya berapa. Dengan melihat grafik ini gitu ya, kita harus menggunakan konsep limit kiri dan limit kanan. Kita coba dulu limit kirinya berapa. Limitnya 2. Dari kanan, terus turun sampai sini, 4 ya. Limit kanannya 4. Jadi kesimpulannya adalah berapa limit pada titik min 2-nya? Ini dari kiri min 2, dari kanannya 4. Ada atau tidak? Oke, berarti limitnya menjadi tidak ada. Jadi limit di titik min 2-nya tidak ada, karena dari kiri 2, dari kanan 4, tidak nyambung ya. Nanti kalau ini tidak ada jembatannya ini ya, tidak nyambung. Limit ada jika limit kirinya sama dengan limit kanan ya. Berikutnya kita akan coba cari limit di 0,5. Yaitu dengan cara yang sama kita cari bahwa limit 0,5 dari kirinya berapa nih? 0,5 dari kiri disusul 8 ya. Fx sama dengan 8. Yang dari kanannya sama ya. Dari kanan 0,5 nih, patokannya 0,5. Ternyata sama. Sama dengan limit X mendekati 0,5. Jadi di sini limitnya ada yaitu 8. Oke. Yang terakhir kita akan cari nilai limit
pada titik 1. Nah, ini pada saat ingat bahwa walaupun dia bolong seperti ini gitu ya, bolong, hanya di titik satunya dia tidak ada, tidak terdefinisi. Tetapi dari kirinya dia tetap 4, dari kanannya juga tetap 4. Sehingga limit kiri sama dengan limit kanan, yaitu 4. Sehingga limit di titik 1, 4 ya. 4. Nah, ada deh. Karena limit kiri sama dengan limit kanan. Oke, silakan di screenshot nih. Gampang ya. Kita lanjutkan lagi topik berikutnya tentang kekontinuan. Ini contoh fungsi kontinu. Saya punya sumbu Y, ini sumbu X. Yang namanya kontinu seperti ini ya. Kontinu, tidak putus-putus. Fungsi kontinu. Nah, kalau tidak kontinu dia misalnya seperti ini, tidak kontinu ya. Di sini dia putus ya, kontinu. Atau bisa jadi yang tipe berikutnya tidak kontinu. Jadi ada fungsi, dia seolah-olah nyambung, tetapi di titik tertentunya ini bolong, gitu ya. Tapi dia tidak kontinu di sini. Tidak kontinu di A, ini juga tidak kontinu di A. Nah, yang ini kontinu ya. Nah, dari 3 gambar ini, 3 gambar yang sangat sederhana ini, F(x) kontinu di A jika yang pertama, 1, limit di A ada. Artinya limit kiri sama dengan limit kanan. Menjawab gambar 2. Seperti ini tidak kontinu karena limitnya tidak ada. Karena limit kiri tidak sama dengan limit kanan. Yang kedua, nilai FA-nya ada. Menjawab gambar yang ketiga. Jadi, dia akan kontinu seperti gambar 1 jika pertama kita jawab yang ini. Oh, harus ada limitnya, yaitu limit dari kiri harus sama dengan limit kanan. Yang kedua, dia tidak boleh bolong seperti ini nih. Walaupun limit kiri dan kanannya ada, tetapi di titiknya tidak terdefinisi. Ya sama saja, ya seperti jalan yang tidak ada jembatan nih, bolong juga, sehingga tidak kontinu. Jadi dia harus limitnya ada, jika disubstitusi langsung di titik itu nilainya ada, dan yang ketiga, ini ada satu lagi gambar yang belum saya buat ya. Yang ketiga itu bahwa nilai limitnya, limit di A, harus sama dengan nilai F A. Oke. Jadi apa gambar yang keempat? Nah, gambar keempat menjawab yang ketiga ini. Jadi saya bisa aja membuat suatu fungsi seperti ini, tapi dia dikatakan tidak kontinu, sama seperti gambar 3, bolong, di titik ini dia tidak punya kawan, limit kirinya sama dengan limit kanan, A. Kemudian saya definisikan di sini suatu titik untuk mendefinisikan A. Jadi dia ingin menambal jembatan yang bolong ini, tapi dibuat di sini. Tetap jembatannya atau jalannya tidak nyambung ya. Kalau di sini jalannya benar-benar putus, satu ke arah sini, satu ke arah sini, masih hutan. Kalau di sini sudah ditemukan, tetapi jembatannya putus, tidak nyambung juga. Yang ini jembatannya putus, tapi dibuat jembatan baru di sini, sehingga tidak terhubung juga jalur ini. Jadi konsepnya adalah 3 ini yang harus dipegang, bahwa dia kontinu. Nah, ini juga materi baru ya. Kalau biasanya kan hitung-hitung aja limit-limit. Nah, suatu fungsi itu kontinu jika dia punya limit kiri sama dengan limit kanan atau limitnya ada. Yang kedua, nilai fungsi di titik itu ada, kemudian nilai limitnya sama dengan nilai fungsinya. Oke, ini konsepnya ya. Nah, kegunaannya nanti kita akan menggunakan fungsi-fungsi ini ya. Kalau di dunia IT nanti seperti yang saya katakan tadi,
fungsi yang kalian peroleh, fungsi yang ada di dunia kalian nanti lebih rumit dari yang dipelajari ini. Bentuknya agak aneh gitu ya. Nah, jika kalian menggunakan itu untuk fungsi pemindai wajah gitu ya, atau fungsi untuk pencitraan satelit nanti ya, memindai suatu dari angkasa gitu ya. Kalau Anda menggunakan fungsi yang tidak kontinu, maka suatu saat pasangan dari titik itu tidak akan terdeteksi. Jadi pada saat nanti di titik tertentu, maka berkas wajah gitu atau berkas sidik jari Anda tidak akan membaca database yang sebenarnya atau yang kita kenal nanti sistemnya akan error. Jadi kalau hubungan dengan materi fungsi kemarin, jadi kenapa kita harus punya yang continue? Jadi kalau kita punya ini fungsi identik seperti ini ya, selalu ada domain dan kodomainnya. Makanya nanti kalau kalian memilih fungsi yang tidak continue, dia tidak akan punya peta ke sini. Jadi ada titik-titik yang tidak punya pasangannya. Jadi kalau nanti fungsi Anda tidak diuji kontinuitasnya, maka suatu saat fungsi pemindai wajah itu akan error gitu ya, menghasilkan nilai yang ya tidak bisa diproses oleh sistem. Karena dia tidak punya pasangan di situ, tidak ada gitu ya. Atau tadi secara matematis dia tidak terdefinisi. Jadi itu hubungannya ke dunia kalian ya. Jadi fungsi-fungsi itu nanti walaupun kalian tidak akan terlalu membahas fungsinya dari apa, tinggal memakai dan menggunakan dalam software, tetapi uji-uji dalam fungsi itu digunakan nanti untuk mendeteksi apakah fungsi itu menimbulkan error atau tidak untuk aplikasi yang Anda buat ya. Oke, kita akan bahas contohnya ini. Jika kita punya fx, ini ada 3 fungsi ya. Untuk x kurang dari 2 ini, untuk x lebih besar dari 2 ini, untuk dia pada 2, hasilnya adalah jadi kalau mau menggunakan grafik silakan, boleh kalau soalnya masih bisa digambarkan dan benar ya. Kalau tidak ya harus menggunakan konsep tadi bahwa akan kita cek dulu limitnya, kemudian nilainya di 2 ada atau tidak, kemudian apakah nilai limitnya sama dengan nilai. Oke, kita akan cek nilai limitnya, yaitu kita cek dulu limit kiri dan limit kanannya di 2. Ini berarti kurang dari 2 ya. Jadi untuk lebih mempermudah kalian gambarkan terlebih dahulu garis bilangan. Ini ada 2 gitu ya. Berarti yang lebih kecil dari 2, ini berarti limit kiri ya, lebih besar limit kanan. Berarti 2 fungsi yang di atasnya yang digunakan. Berarti limit kiri dari fungsi ini, fungsi yang paling atas, 3. Nah, limit kanannya, X mendekati 2 dari kanan pada fx, berarti yang sebelah kanannya yang lebih besar dari 2, yaitu limit x mendekati 2 dari kanan. Fungsinya ternyata beda. Nah, ini kan kemarin fungsi patah-patah. 2x min 1. 2 kali 2. 4 kurang 1, 3. Nah, limit kirinya sama dengan limit kanan. Berarti limitnya ada ya. Oke, jadi syarat 1 kita udah ketemu. Limit pada x sama dengan 2 fx, jadi gitu ya. Ada yaitu 3. Syarat pertama ditemukan. Ini syarat pertama. Nah, yang berikutnya kita cek. Di titik 2 itu sendiri ada tidak? Jangan-jangan dia hanya berupa jembatan yang belum dibangun. Jalan yang jembatannya putus gitu ya, kosong. Karena kan X2 berarti mendekati 2, bukan tepat di 2. Nah, kebetulan ada fungsi yang ketiga ini. Nah, dia bilang untuk X sama dengan 2, benar-benar titik 2, fungsinya adalah 2. Jadi kita tinggal buatkan bahwa F2 itu didefinisikan sama dengan 2. Nah, ini gampang. Dapatnya dari mana? Dari sini langsung. Nah, kemudian yang C, nah kita lihat. Cek apakah A sama dengan B. Oh, tadi limitnya 3.
nilai fungsinya 2. Sehingga di sini dikatakan bahwa limit fungsinya tidak sama dengan fungsinya. Tidak sama. Nah, jadi karena tidak sama, ini syarat yang menggagalkan fungsi itu continue. Ya. Jadi kesimpulannya adalah titik pada X sama dengan 2, maka fungsi fx tidak continue. Kalau tidak continue berarti putus ya. Nah, ada titik putusnya. Jadi sampai sini sudah oke jawabannya. Nah, sampai sini. Jadi kita cukup cek continue di mana, yaitu dengan mencari limit kiri, limit kanan. Ternyata ada, sama limitnya ada. Syarat 1 oke. Syarat kedua diambil dari sini, sama nih. Oh, di titik 2 ada 2. Tapi kita bandingkan yang ketiga, syarat 3 harus sama. Ternyata satunya 2, satunya 3. Tidak sama ya. Berarti fungsi ini tidak continue. Kalau mau dibuatkan ke dalam ini analitik, ini bantuan aja ya analitiknya ya. Ini gambarnya, ini titik 2. Yang di sini dia mendekati 2. Bukan 2 ya tadi. Mendekati 3. 3, limit kiri limit kanannya 3. Nilai fungsinya ternyata di sini. Malah dia tembelkan buletan nolnya itu di sini. Jadi dia buat jembatannya di sini ya, di 2. Jadi terlihat tidak nyambung. Sini putus, disambung di sini. Ini dari gambar terlihat bahwa dia discontinue ya. Oke, jadi kalau misalnya fungsinya mudah boleh digambarkan, tunjukkan bahwa dia tidak continue di situ gitu ya. Atau tunjukkan dia continue dengan gambar Anda. Atau Anda tanpa harus menggambar, karena nanti kan di dunia IT fungsinya tidak semudah ini ya. Fungsinya mungkin agak tingkat tinggi. Nah, makanya pengecekannya tidak lagi bisa digambar, tapi menggunakan konsep ini, yaitu cek limitnya, cek nilai fungsinya, kemudian apakah nilai fungsi dan limitnya sama. Oke, ini pengayaan kita di kuliah sebelum UTS ya. Jadi yang awal-awal saya rasa gampang. Untuk UTS nanti, Anda harus ingat bahwa yang dikeluarkan di UTS yang pernah dipelajari dan yang ada di ya. Dan yang ada di soal-soal classroom kita. Jadi saya rasa gampang, silakan dipelajari lagi supaya nanti persiapan untuk UTS ya. Oke, demikianlah video kali ini. Kita sambung lagi untuk kuliah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.